Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Hasan. Saya dari kelas 1D. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan yaitu mengenai materi Agile. Nah, apa sih itu Agile? Nah, Agile merupakan sebuah metodologi manajemen proyek yang berfokus pada fleksibilitas, kolaborasi tim, dan pengiriman hasil secara bertahap atau iteratif. Nah, intinya Agile ini memecahkan proyek besar menjadi bagian-bagian kecil yang disebut sebagai sprint atau iteration, sehingga tim bisa beradaptasi cepat terhadap perubahan kebutuhan pelanggan. Nah, konsep dasar dari Agile ini ada beberapa. Contohnya itu seperti iteratif atau incremental, yaitu proyek dibagi menjadi siklus pendek, biasanya 1-4 minggu. Kemudian setiap siklus menghasilkan produk yang bisa diuji atau digunakan. Kemudian yaitu kolaborasi tim, yaitu komunikasi iteratif antar anggota tim, termasuk dengan pelanggan. Kemudian yaitu fokus pada pengembangan. Perubahan kebutuhan pelanggan dianggap wajar dan harus diakomodasikan. Nah, Agile Made Info. Nah, Agile ini lahir dari Agile Manifesto pada tahun 2001 yang menekankan yang pertama yaitu individu dan interaksi lebih penting daripada proses dan alat. Kemudian, perangkat lunak yang berfungsi lebih penting daripada dokumentasi lengkap. Kemudian, kolaborasi dengan pelanggan. Nah, lebih penting daripada kontrak formal. Kemudian selanjutnya yaitu merespon perubahan. Lebih penting daripada mengikuti rencana. Nah, ada beberapa prinsip Agile. Prinsip utamanya yaitu yang pertama itu kepuasan pelanggan melalui pengiriman cepat dan berkelanjutan. Kemudian melanjut perubahan kebutuhan bahkan di tahap akhir. Kemudian kolaborasi erat antar bisnis dan developer. Kemudian tim termotivasi dengan lingkungan dan yang mendukung. Komunikasi tahap muka adalah cara terbaik. Kemudian produk berfungsi adalah ukuran utama kemajuan. Nah, ada beberapa jenis-jenis metodologi Agile ini, teman-teman. Yang pertama itu ada Scrum, kemudian ada Kanban, kemudian ada Extreme Programming, kemudian ada Learn Software Development, kemudian ada Crystal. Kita akan membahas metodologinya, karakteristik dari setiap metodologinya, dan kapan cocok untuk digunakan. Yang pertama metodologi itu yaitu Scrum. Nah, karakteristiknya itu sprint 1-4 minggu, peran jelas. Contohnya seperti Scrum Master, Product Owner, kemudian Developer. Nah, kapan cocok digunakan si Scrum ini? Yaitu pada proyek kompleks dengan kebutuhan berubah cepat. Nah, metodologi berikutnya itu ada Kanban, yaitu karakteristiknya visualisasi alur kerja dengan papan tugas, fokus pada flow. Nah, kapan cocok digunakan si Kanban ini? Yaitu tim operasional atau maintenance. Kemudian ada metodologi berikutnya yaitu Extreme Programming atau XP. Nah, karakteristiknya ini yaitu praktek teknis kuat, yaitu pair programming, test driven development. Kapan si XP ini dapat cocok digunakan? Yaitu saat proyek software dengan kebutuhan kualitas tinggi. Kemudian ada metodologi yang berikutnya yaitu Learn Software Development. Nah, karakteristiknya yaitu seperti fokus pada efisiensi dan mengurangi pemborosan. Kapan si Learn Software Development ini cocok digunakan? Yaitu saat setup atau tim kecil dengan sumber daya terbatas. Nah, kemudian metodologi yang terakhir yaitu ada Crystal. Nah, karakteristiknya yaitu menyesuaikan proses dengan ukuran tim dan kompleksitas. Nah, kapan sih si Crystal ini cocok untuk digunakan? Yaitu saat proyek dengan variasi besar dalam skala tim. Nah, kemudian kita akan membahas yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan si Agile ini. Kita akan membahas pertama yaitu kelebihan dari Agile. Yang pertama itu fleksibel terhadap perubahan, kemudian produk lebih cepat sampai ke pengguna, kemudian meningkatkan kepuasan pelanggan, kemudian kolaborasi tim lebih erat, kemudian risiko proyek lebih kecil karena masalah cepat terdeteksi. Nah, kekurangan dari Agile ini yaitu membutuhkan komitmen tinggi dari tim dan pelanggan. Kemudian dokumentasi bisa kurang lengkap. Kemudian tidak cocok untuk proyek dengan regulasi ketat dan kebutuhan yang sangat stabil. Kemudian yaitu bisa membingungkan jika tim belum terbiasa dengan interaksi cepat.
Nah, kesimpulan dari Agile ini ya teman-teman, kesimpulan dari belajar Agile ini yaitu Agile ini bukan sekedar metode, yaitu melainkan mindset yang menekankan adaptasi, kolaborasi, dan mengirim nilai secara berkelanjutan. Nah, Agile ini sangat populer di dunia software development, tetapi kini juga dipakai di berbagai bidang lain seperti pemasaran, pendidikan, bahkan manajemen organisasi. Nah, begitu deh teman-teman, sedikit materi yang dapat saya sampaikan mengenai Agile. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf apabila ada yang saya sampaikan kurang jelas, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.